Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah. Baik sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam yang berbahagia ini saya sudah sampai di Gurney Bay yang berada di Pulau Pinang. Mari saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana keindahan Gurney Bay ini. Jadi ada banyak tempat-tempat permainan dan spot untuk semua rakyat Malaysia, orang asing, ya, untuk melihat sendiri kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, yang siapapun boleh datang, siapapun boleh menikmati. Nah, ini pada waktu malam seperti ini, tengok sendiri ya, memang sangat komplit dan banyak sekali kemudahan-kemudahan awam, dan ini diberikan percuma untuk rakyat Pulau Pinang dan rakyat Malaysia secara amnya. Jadi saya akan flight drone bagi melihat keseluruhan kawasan di Gurney Bay pada malam hari yang sangat-sangat cantik dengan gemerlapan lampu-lampu, dengan pantainya, dan saya juga akan menunjukkan bagaimana Pulau Andaman, yaitu pulau buatan yang benar-benar memukau bila sudah siap nanti. Ada parking kereta, ada macam-macam lagi. Teruskan menonton. Oke, berjumpa kembali sahabat-sahabat channel Jalan-Jalan. Selamat malam, Assalamualaikum. Di sini alhamdulillah saya akan membawakan pemandangan di tepian Gurney yang berada di Pulau Pinang ini di waktu malam ya. Saya mengambil video pada waktu malam, pada waktu sore, dan juga pada waktu tengah hari ya. Jadi ada 3 momen yang sangat cantik di tepian Gurney ini. Namun apa yang menarik dalam video saya ini adalah Kerajaan Pulau Pinang sekarang ini sedang bertungkus lumus untuk mempersiapkan sebuah pulau buatan yang akan diberi nama dengan Pulau Andaman. Sahabat-sahabat semuanya, saya teringat dengan salah satu sebuah pulau yang milik India yang berdekatan dengan Sumatera. Jadi amat menarik, mengapa, dan tertanya-tanya saya ingin tahu sangat, yang mungkin sahabat-sahabat semuanya yang sudah tahu mengenai mengapa Malaysia membina sebuah pulau buatan yang akan diberikan nama sebagai Pulau Andaman. Kemudian videonya nanti saya akan tunjukkan. Sebelumnya saya akan memberitahukan kepada sahabat-sahabat semuanya, yaitu Gurney Bay. Inilah keindahan Pulau Pinang pada waktu malam yang saya ambil dengan menggunakan ketinggian drone 400 meter dari paras laut dan mengambil angle-angle yang indah sekali pada waktu malam dengan gemerlapan lampu-lampu dan suasana pantainya yang cukup indah. Dari sini saya akan menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana sekarang ini, saat ini, 50% inilah salah satu pulau buatan, yaitu yang akan diberi nama dengan Pulau Andaman. Nah, seberapa indah pulau ini akan disiapkan pada 2 tahun kemudian,
dan dimulakan pada tahun 2022 silam dengan nama yang diberi Pulau Andaman. Namun sebelum Pulau Andaman ini siap, saya akan menunjukkan juga kepada sahabat-sahabat semuanya ada satu fasa pertama, yaitu pembangunan Gerni Bay, salah satu taman yang bertaraf internasional yang sudah pun siap dibina oleh Kerajaan Pulau Pinang, yang sangat-sangat cantik, yang sangat-sangat memukau di tepian pantai yang berada di Gerni, yaitu bersebelahan dengan Pulau Tikus, ya. Banyak keindahan-keindahan yang sangat memukau dengan pemandangan yang sangat indah, ya. Di sana lampu-lampunya saya mengambil dari jauh sekali untuk memperlihatkan bagaimanakah tepian Gerni yang baru dibuka 4 hari bulan Februari, yang dirasmikan oleh Menteri Besar Pulau Pinang, Chow Kun Yo, ya. Pada video kali ini saya akan betul-betul mengulas secara detail suasana dan bagaimana bentuk-bentuk pembangunan, dana-dana pembangunan yang sudah pun hampir dipersiapkan senilai 246 juta ringgit untuk fasa pertama, yaitu Gerni Bay, yang alhamdulillah, Masya Allah, Pulau Pinang ini, yang menjadi tarikan Pulau Pinang ini adalah bagaimana strategi pembangunannya dengan mengambil kira untuk rakyat jelata, untuk orang awam, menyediakan beberapa kemudahan-kemudahan, dan untuk elit-elit boleh datang, orang menengah boleh datang, orang-orang kecil boleh datang di tempat ini dengan menikmati keindahan pantainya yang berada di Gerni Bay. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lebih rancak pembangunan yang berada di Pulau Pinang ini, nah itulah ikonik Pulau Pinang, Komtar pada suatu ketika dahulu, dengan lampunya yang berlainan, yaitu kemerah-merahan. Dan inilah, bila tuan-tuan dan puan-puan datang di Pulau Pinang, akan menikmati yaitu taman permainan internasional yang bertaraf internasional ini, ya. Ada tempat-tempat permainan yang sangat-sangat lengkap, ya. Ini fasa pertama proyek Taman Gerni Bay ini, yang melibatkan kos sebanyak 247 juta, penuh dengan reka bentuk dan banyak lampu-lampu yang sudah dipasang, dan akhirnya menarik semua rakyat jelata, tak kira mengenal siapapun boleh datang ke tempat ini. Inilah silaturahim semula jadi, yaitu silaturahim di antara kaum lain dengan kaum yang lainnya untuk bertemu muka dan menikmati pemandangan Gerni Bay ini. Cantik luar biasa lampu-lampunya. Nah, kiri, kanan, atas, semua saya ambil video ini, saya sajikan kepada subscriber saya semuanya agar tahu bagaimana Kerajaan Pulau Pinang yang kita kenali adalah mayoritas Cina, ya. Namun tidak ambil kira siapapun akan dapat menikmati proyek-proyek pembangunan ini untuk generasi-generasi muda datang berolahraga dan membawa peralatan-peralatan sport untuk menikmati dan untuk menunjukkan prestasi mereka di tempat dataran ini yang disebut dengan Gerni Bay. Indah sekali. Saya akan tarik
drone saya untuk lebih jauh. Bagaimana, Masya Allah, cantik sekali ya. Nah, dari atas 500 meter saya naikkan, dan beginilah suasananya. Jadi untuk sahabat-sahabat saya yang mengapa Malaysia, yaitu Kerajaan Pulau Pinang, bercadang ingin membuat Pulau Andaman yang menyerupai dengan Pulau Andaman original, asli, yang berada di India, namun berdekatan dengan Indonesia. Ya, Pulau Andaman kini berada di Pulau Pinang. Mengapa diberikan nama Pulau Andaman? Mohon tuan-tuan dan puan-puan, kalau tahu ya apa alasannya, tolong komen. Karena betul-betul saya tidak menyangka akan diberikan nama sebagai Pulau Andaman development-nya. Saya pun memang tertanya-tanya, namun tiada jawaban. Dan inilah keindahannya. Saya turunkan. Ini fase pertama ya. Fase pertama yang sudah pun siap 100%. Dan fase kedua di tepian di sana juga akan dilanjutkan kemudian. Dan banyak sekali infrastruktur, bangunan-bangunan di tepian pantai Pulau Pinang ini yang semakin bertaraf internasional, semakin baik. Dan anehnya, semua dibuka free, percuma kepada semua orang. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi, Pulau Andaman ya. Ini adalah rancangan salah satu proyek pulau buatan manusia yang akan diberi nama sebagai Pulau Andaman. Di sini sudah pun ada jembatan penghubung. Akan ada juga gerai-gerai, tempat parking kereta, dan rumah-rumah bungalow, rumah-rumah flat, dan juga supermarket. Semua akan ada di Pulau Andaman ini. Salah sebuah pulau buatan dengan meletakkan pasir-pasir untuk menjadikan Pulau Andaman ini menjadi reality. Yaitu kita tidak perlu jauh-jauh untuk tahu bagaimana Pulau Andaman yang berada di India. Namun semua orang akan berduyun-duyun datang, tidak kira dari manapun, karena Pulau Andaman sudah berada di Malaysia ya. Menarik sekali. Kiri kanan semuanya ini, semua ini untuk rakyat Pulau Pinang dan untuk rakyat Malaysia secara amnya ya. Cantik, memukau, lampu-lampunya, pemasangan decorationnya ya, sangat tepat ya. Lampu-lampu yang lurus berpanjangan itu adalah tepian laut. Dan saya datang sendiri, di tepian itu pasir-pasir putih ya. Kalau mau turun mandi pun sangat boleh. Memang boleh dan diperbolehkan. Tetapi tidak ada, saya tak nampak tak ada orang mandi. Memang cantik. Cantik sekali. Jadi kalau misalkan datang di Pulau Pinang, kalau tak sempatkan datang di Gurni Bay ini, rugi tuan-tuan. Nah, jadi anak-anak boleh bermain di sini dengan percuma dan dijaga oleh majelis perbandaran di sini, dijaga ketat. Ya, siapapun boleh menggunakan fasilitas umum ini. Nah, panjang sekali, dan area dari Gurni Bay ini adalah sekitar 11 hektar persegi ya. Ini satu fasa pertama saja. Jadilah pengguna yang baik, karena fasilitas ini disediakan untuk kebaikan bersama. Marilah kita jaga sama-sama. Dan
untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ingin datang ke sini, diharapkan untuk ikut semua peraturan yang sudah ditetapkan. Tidak boleh membawa binatang peliharaan seperti anjing karena akan mengganggu pendatang yang lain yang berkunjung ke sini, ya. Baiklah. Demikianlah dari tepian Gerni ini, ya, ini yang belum siap di bulatan ini, ya. Jadi di tepian ini saya bersama Mas Adi akhirnya berjaya juga selepas menunggu angin tidak bertiup kencang, saya akan mengambil di tepian ini. Ini adalah fase yang belum siap, ya, yang tengah giat rancak membangun. Selepas dari Gerni Bay ini, di sinilah pintu masuk, ya. Nanti akan menjadi pintu masuk kepada Pulau Andaman. Dan ini bukit-bukit yang berada di tepian dari Pulau Pinang ini. Itulah bukit-bukit tinggi yang di sana, di balik bukit sana juga ada perkampungan-perkampungan balik pulau yang akan saya ambil video untuk saya sajikan kepada sahabat-sahabat subscriber saya. Bagaimana begitu tersusun elok, ya. Lihat. Dihuni beberapa juta orang saja di Pulau Pinang ini. Lampu-lampunya yang dipasang di rumah-rumah flat ini, ya. Ini adalah salah satu kondominium yang menggunakan konsep lampu sehingga dari kejauhan memang nampak beda luar biasa. Lampu-lampunya ini boleh bertukar-tukar warna. Cantik sekali. Cantik sekali. Ada 2 pintu masuk dari sebelah barat dan dari sebelah selatan, ya. Nah, ini yang ada lampu-lampu masuk itu sudah dipasang lampu. Jadi 52% sudah hampir siap, ya. 52% ini. Nah, beginilah Pulau Andaman. Memang dibuat seolah-olah seperti Pulau Andaman yang berada di India yang berdekatan dengan Sumatera. Entah mengapa Pulau Andaman itu milik dari negara India, bukan milik dari Indonesia. Dan entah mengapa Malaysia membuat pulau yang diberikan nama sebagai Pulau Andaman. Banyak nama lain yang boleh kita ambil, boleh diambil oleh kerajaan Malaysia. Tetapi Andaman Development ini, mengapa dan kenapa diberikan nama dengan Andaman Island in Penang, Malaysia? Baiklah, apapun mungkin nama-nama ini supaya lebih menarik karena sebuah Pulau Andaman itu sudah terkenal dengan pantainya yang cantik, dengan tepian pantainya, dengan tempat-tempat rekreasiannya yang cantik, maka Kerajaan Pulau Pinang melalui Andaman Development ini membuat nama sebuah pulau dengan Pulau Andaman. Baiklah, ini video pada waktu petang. Ini adalah tempat pengintai, jadi agak tinggi, ya, yang di sini. Orang ramai boleh datang ke sini dengan menggunakan teleskop yang sudah disediakan untuk melihat pandangan ke arah utara. Di sini bila lampu-lampu sudah dipadamkan pada waktu tengah hari, ya, seperti inilah. Jadi pantainya, air lautnya itu juga sangat bersih, boleh dilihat sendiri, sehingga memantulkan cahaya seolah-olah seperti cermin. Bangunan-bangunan itu memantulkan ke dalam laut, cantik sekali, indah sekali. Pada waktu malam saya sudah ambil, pada waktu siang saya sudah ambil. Ini bagi memberikan kepuasan yang tersendiri kepada subscriber saya.
agar lebih dekat. Saya akan mengambil lebih dekat. Ini permainan, taman permainan untuk anak-anak ya. Memang betul-betul bertaraf internasional dan hanya menelan biaya 240 juta. Ini bagi saya sangat kecil ya. Karena kalau dinilai daripada apa yang ingin saya tunjukkan adalah jalinan silaturahim, saya akan mengambil contoh-contoh. Ada orang-orang Cina, ada orang-orang Melayu, ada orang-orang India yang datang ke sini dan bertemu muka. Maka ini akan membawa bagaimana kerjasama erat, mereka saling mengenali di antara kaum yang satu dengan kaum yang lainnya. Subhanallah. Nah, di sini benar-benar menjadi tarikan baru Pulau Pinang. Nah, ini saya ambil pada waktu pukul 6 petang ya, menjelang maghrib. Nah, seperti inilah. Ini pulau baru yang dahulunya adalah laut ya. Semasa saya naik dari Bukit Bendera, ini lautan pada 5 tahun atau 8 tahun yang lepas. Tetapi sedikit demi sedikit sudah hampir-hampir siap, walaupun dahulu awalnya banyak tentangan-tentangan yang didapati untuk membangun sebuah tempat seperti ini ya. Inilah keramaian. Nah, ini yang saya tunjukkan ya. Ini orang ramai bertemu terus di sini. Nah, ini salah seorang ayah menggandeng tangan anaknya, dan inilah yang saya sebutkan jalinan silaturahim yang hadir secara natural, alami bagi mengeratkan kaum India, Melayu, Cina, dan kaum-kaum yang lainnya. Luar biasa. Jadi ini konsep yang harus ditiru oleh negara manapun. Bagaimana dan kebaikan-kebaikan ini haruslah mengambil kira dari bagaimana pedagang-pedagang juga akan mendapatkan kebaikan atas pembangunan-pembangunan yang berada di Pulau Pinang ini. Inilah Pulau Tikus ya. Ini ada satu tempat yang diberikan nama dengan Pulau Tikus, itu di tepian Gerni ini. Jadi kalau memang ingin berjalan kaki dari hujung ke hujung, saya rasa memang sangat letih. Karena itu saya menggunakan drone agar saya pun tidak keletihan untuk menjelajah Gerni Bay yang berada di Pulau Pinang ini. Indah sekali, Masya Allah ya. Nah, inilah menara pengintai yang berada di sini, berbentuk seolah-olah seperti perahu di sini. Nah, inilah ada yang datang sebentar lagi ya, saya tunjukkan. Nah, seperti perahu ya, dari atas ya, seperti perahu. Luar biasa. Dan ini adalah hotel-hotel yang sudah pun ada siap pada 20 tahun ya. Ini sudah ada. Seperti inilah tambatan pantainya, seperti ini dari atas. Batu-batu penghadang di tepian itu banyak digunakan untuk mengurangi hakisan tembok-tembok yang berada di tepian dari Gerni ini. Ini kalaulah sepanjang pantai di Batuwot ya, ke Kuala Muda, Kedah, kalau dibuatkan tepian pantai seperti ini, maka juga akan lebih menarik lagi. Maka pelancong-pelancong pun akan datang dari Pineng menuju ke Batuwot dan sampai ke Kuala Muda. Kalau di tepian pantai ini sampai di Pantai Merdeka, boleh bekerja sama di antara kerajaan negeri Kedah dan negeri Pulau Pinang. Ini amat-amat akan memberikan impact yang bagus bagi perekonomian negara Malaysia. Luar biasa. Saya pun sudah bertemu dengan Menteri
Pulau Pinang, yaitu Chow Kun Yeow, yang orangnya juga sangat ramah, ya. Dan inilah, nah seperti ini, warna biru laut yang sangat bersih sekali, seolah-olah seperti cermin yang mengilat, ya. Wah, dan seperti ini ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan, ada yang menggunakan motor, ya. Itu adalah pegawai yang akan membersihkan atau melihat-lihat daripada pengunjung yang mungkin berbuat tidak mengikut aturan, ya, maka akan ditegur terus, ya. Ya, di sini kalau di tepian-tepian ini memang untuk berolahraga, berjalan kaki, santai-santai di waktu pagi memang sangat-sangat sesuai sekali. Saya pun sudah mengambil video di waktu pagi, tetapi sayang ada hujan sampai sehingga saya tak dapat meneruskan kerja-kerja pengambilan video. Jadi saya harap pemaparan video saya ini yang mungkin ada jawaban mengapa diberikan nama sebagai Pulau Natuna, mohon komen. Dan mengapa kerajaan Malaysia membina konsep ini tidak perlu membayar. Mengapa? Kalau dikenakan biaya ini dapat duit ini. Nah, inilah. Nah, hubungan silaturahim di antara orang-orang Cina, Melayu, India. Nah, ini semuanya senyum riang, tersenyum menghala ke kamera. Ini dia teleskop yang disediakan, ya. Teleskop ini tidak perlu membayar, tau. Jadi kalau datang ke sini jangan hanya melihat pantainya saja, tapi datang seperti ini, akak-akak nih duduk, relax, ya. Ini anak-anak India di sini tersenyum riang. Nah, ini di tepinya itu orang Melayu. Nah, lihat bagaimana jalinan silaturahim yang terdapat di sini, yang kita dapat melihatnya, ya. Luar biasa. Saya suka apabila salah sebuah wakil rakyat, ya, salah seorang wakil rakyat dari mana saja yang memikirkan pentingnya memberikan fasilitas yang mudah untuk bagaimana rakyat itu dapat bertemu dengan semula jadi tanpa ada paksaan. Nah, itulah yang saya harapkan dari semua pemimpin-pemimpin ini. Jadi di saat memimpin, setiap keputusan-keputusan memberikan manfaat kepada orang lain, siapapun. Dan inilah dari kejauhan boleh nampak, ya, pada waktu siang, ya, itu Komtar di sana. Yang tadi saya ambil pada waktu malam. Nah, di sana, ya, nampak ini hotel-hotel di sini di tepian laut, yang pada mana kalau waktu pagi dari atas hotel ini boleh mengambil pemandangan matahari yang bersinar terang di waktu pagi dengan kekuning-kuningan. Boleh naik di hotel ini, lebih cantik, lebih menarik, ya. Dan setiap bilik dalam hotel ini ada kolam renang, tahu. Boleh melihat pemandangan yang sangat cantik. Boleh melihat pemandangan yang sangat cantik. Kita turunkan. Ada masa 10 menit lagi, sahabat-sahabat semuanya. Panjang video saya. Panjang sekali, ya. Minta maaf kalau sahabat-sahabat semuanya yang mengapa membuat video panjang. Ada maksud dan tujuan saya, ya, supaya semua boleh dapat saya ambil
bagaimana tempat-tempat ini, bukan tempatnya memang sama ya, tetapi suasana di setiap masa itu tidak sama. Nah, ini agak kurang pengunjungnya ya. Dan setiap masa juga pancaran cahaya dari matahari ini membuat suasana berbeda, sehingga setiap pemandangan akan juga berbeda dengan background lampu-lampu alami dari matahari. Saya akan mendekatkan di sini. Saya akan mendekatkan di sini. Ya. Saya akan mendekatkan di sini. Wow. Luar biasa ya. Jadi nah, bulat ya, bulat. Ini taman permainan kanak-kanak, dewasa. Banyak sekali. Namun demikian, pembangunan ini juga dapat kritikan dari seorang bekas menteri besar, ketua menteri, yaitu Lim Guan Eng ya, yang pada mana ada sedikit keretakan yang dikesan, yaitu ada aduan ya. Lim Guan Eng juga turut berkongsi, ada gambar juga yang dikongsikan oleh Lim Guan Eng dan memberi teguran. Itulah pentingnya sebuah kerajaan ya. Walaupun tak kira satu partai, tak kira kawan, kalau ada kesilapan akan membuat teguran ya. Ini tempat ini juga ada macam taman untuk sukan luncur toh. Sukan luncur ya. Dan banyak lagi yang akan dinaik taraf lagi ya, karena tempat parkir ya juga sudah sangat-sangat sesak sekarang ini. Akan ditambahkan lagi tempat parkir. Ini pukul 5 petang saya ambil video di sini. Lihat, sudah ramai juga yang datang. Nah, seperti inilah. Saya akan mengakhiri video. Ini sudah orang lain lagi ya. Nah, di sini supaya nampak ya. Nampak jelas. Inilah agak tinggi dia di sini, di tempat ini. Mungkin sahabat-sahabat akan terlepas kalau datang ke sini, kalau tak akan naik di tempat ini, karena hanya fokus kepada gaming site, yaitu tempat untuk bermain di sana di tengah. Namun sebenarnya ada banyak tempat di sini yang boleh kita kunjungi dan mengambil pemandangan-pemandangan, melihat pemandangan-pemandangan yang cantik sekali. Jadi agak panjang videonya, mohon maaf ya di tepian ini. Ini yang lebih detail ya. Saya akan panjang sampai ke hujung ya ini. Ini kalau bila-bila masa, kalau ada 10.000 orang boleh masuk ke sini. Panjang sekali. Dan itu adalah salah sebuah toilet atau tempat, juga saya nampak itu juga tempat TNB untuk elektrik di tepian ini. Dan apa yang saya alami di sini, pengalaman saya, apabila tuan-tuan dan puan-puan tekan flash tandas itu kadang-kadang air tak begitu bagus overflow-nya itu ya. Ini hanya sedikit info ya, supaya nah ini ada Tokong Burma ya, Jalan Burma, itu nampak itu Tokong Burma dari sini. Itu adalah Tokong Burma yang berdekatan dengan KJRI ya, yaitu Immigration Indonesia yang berada di Pulau Tikus. Yaitu ini semua ini disebut Pulau Tikus di sini. Tadi waktu malam saya sudah ambil. Pada waktu petang saya sudah ambil.
bagaimana perbedaan siang dan malamnya ya. Ini panjang, ada 40 menit yang saya ambil di sini. Saya mengambil masa 2 hari untuk mengambil beberapa pemandangan yang berbeda, siang, malam, petang, dan pagi ya. Terima kasih sahabat-sahabat. Mohon maaf atas panjangnya video ini karena memang perlu sekali saya mengambil semua angle-angle ini bagi collection saya. Saya simpan video ini supaya nanti kalau saya pulang ke Indonesia saya dapat terus melihat sendiri bagaimana Pulau Pinang untuk mengobati kerinduan. Mungkin saya akan tinggal terus berada di negara saya Indonesia, dan mungkin kelak nanti boleh datang ke Pulau Pinang untuk berwisata ya. Terima kasih dari manapun sahabat-sahabat saya, penonton-penonton saya yang berada jauh sekali, mungkin dari Sabah Sarawak, dari Brunei, dari Singapura, dari Indonesia, dari Malaysia, Thailand, dan banyak tempat-tempat lagi. Kawan-kawan saya, terima kasih karena sudah mendukung channel saya ini. Terima kasih. Inilah di sebelah dari Gerne ini ada juga Padang Kota Lama. Ya, itulah Padang Kota Lama di sini. Ini lebih awal disiapkan pada 50 tahun yang dahulu sudah ada ini, padang-padang ini seperti ini. Dan tempat bangunan-bangunan kerajaan ini sudah lama juga. Ada bangunan-bangunan kerajaan yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan UNESCO. Wah, Masya Allah, cantik sekali ya. Jadi ada 2 tempat yang saya ambil. Untuk tepian pantainya itu tepi pantai Gerni, dan ini adalah tepi pantai yaitu Padang Kota Lama ya. Dan itu adalah bukit-bukit yang cantik sekali di sana. Dan yang ketiga adalah pulau buatan yang sengaja diberi nama dengan Pulau Andaman. Pulau Andaman bukan berada di India, tetapi kini berada di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semoga video ini memberikan pencerahan dan berbagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dukungan Anda untuk like, komen, dan subscribe. Saya Muhammad Rodi. Semoga dapat berjumpa lagi. Terima kasih Daun Keladi. Semoga dapat berjumpa lagi.